Hampir 10 juta Gen Z nganggur karena malas. Ini dia rahasia agar melawan rasa malas. Pernah nggak sih lu ngeliat anak Gen Z atau mungkin lu sendiri gitu ngerasain semangat 45 di awal, menggebu-gebu gitu kan, tapi malah scroll sosmed seharian lah, atau punya banyak banget tugas tapi malah bingung mau mulai dari mana, tugas-tugas kuliah bingung kan. Nah, faktanya banyak anak muda yang mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan produktivitasnya tuh. Masalahnya nih, bukan karena kita malas, tapi mungkin kita aja yang belum nemuin cara yang tepat buat optimalisasikan potensi diri kita ini. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas beberapa tips yang bisa coba untuk ngatasin rasa malas dan ningkatin produktivitas lo. Oke, kita langsung masuk aja. 1. Bagi tugas menjadi langkah-langkah kecil. Lu pernah dengar nggak sih istilah elephant in the room? Tugas besar itu kayak gajah yang terlihat terlalu besar untuk diangkat. Nah, solusinya adalah kita potong gajah itu jadi potongan-potongan kecil gitu, yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika lu punya tugas makalah nih dari dosen lu 10 halaman, ya bagi tugas lu jadi beberapa subtopik dulu lebih kecil. Nah, dengan gitu, lu akan ngerasa lebih termotivasi gitu, karena setiap kali nyelesain satu subtopik, lu sudah mencapai satu langkah maju gitu. Teknik ini sering disebut juga dengan chunking dalam manajemen waktu. Nah, apa itu time chunking dalam konteks produktivitas? Time chunking itu adalah teknik manajemen waktu yang melibatkan pembagian hari menjadi beberapa bagian yang lebih besar. Biasanya berkisar antara 1 hingga 3 jam gitu, di mana tugas atau aktivitas tertentu difokuskan tanpa gangguan. 2. Ciptakan lingkungan yang produktif. Nah, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh gitu pada produktivitas kita. Coba lo ciptain ruang kerja yang nyaman dan bebas dari gangguan. Misalnya lo atur meja kerja lo dengan rapi gitu, terus siapin semua alat yang lo butuhin, dan pastiin ruangan cukup terang gitu. Nah, memang beberapa penelitian nunjukin bahwa lingkungan yang bersih dan teratur itu dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita ya bro. Sebenarnya nggak mesti lingkungan sekitar meja lo belajar aja sih. Kayak lingkungan pertemanan lo. 3. Tetapkan deadline palsu. Ada hukum Parkinson memang benar adanya sih bro. Jika kita diberi waktu terlalu banyak, kita cenderung menunda-nunda pekerjaan gitu. Untuk ngatasin hal ini biasanya ya lo coba aja gitu netapin deadline misalnya yang lebih cepat dari deadline sebenarnya, dan gitu lo akan terpacu terus menyelesaikan tugas lebih cepat. Contohnya, jika deadline asli adalah hari Jumat, coba lo kelarin tugasnya itu pada hari Rabu. Kalau gua sih biasanya kalau ada tugas atau kerjaan ya sebisanya gua kelarin di hari itu juga, biar apa, biar nggak numpuk terus nggak numbuhin kebiasaan nunda-nunda gitu juga. 4. Buat to-do list. To-do list adalah alat yang sangat efektif untuk mengorganisir tugas dan melacak kemajuan. Dengan nulis semua tugas yang harus lo selesaikan, lo akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan gitu. Selain itu, mencoret setiap tugas yang sudah selesai juga memberikan rasa puas gitu dan motivasi. Biasanya gue sering nih kayak gini. Nah, banyak studi juga yang nunjukin bahwa membuat to-do list itu dapat meningkatin produktivitas dan ngurangin stres gitu. Jadi ada banyak manfaatnya gitu mengatur waktu saat aktivitas harian padat. Tanpa manajemen waktu, aktivitas berpotensi molor dan dapat memicu stres, bahkan bisa mengacaukan jadwal selanjutnya. Banyak riset yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa time management salah satunya dengan membuat to-do list. Nah, ini dapat meningkatin produktivitas sehari-hari gitu. Biasanya gue bikin to-do list itu di malam hari ya, sebelum jam 8, jam 7 lah, sebelum tidur gitu. Buat aja gitu, besok mau ngapain aja, misalnya mau kuliah, tuh catat jam kuliah gue jam 8. Jam 6-nya ngapain dulu, sarapan olahraga apa baca buku, ya sampai seharian penuh lah lu ngapain aja. 5. Berikan reward dan punishment. Sistem reward dan punishment bisa jadi motivasi tambahan buat nyelesain tugas. Misalnya jika lu berhasil nyelesain semua tugas dalam to-do list tadi, lu bisa kasih hadiah kecil lah untuk diri sendiri, kayak gua berhasil kelarin satu buku nih misalnya. Habis ini gue nonton film lah di bioskop, apa makan makanan favorit gue, seblak lah, bakso mie ayam. Sebaliknya jika lo nggak nyesain tugas yang prioritas tadi, lo bisa kasih hukuman ringan lah, kayak ngurangin waktu main HP lo atau hukuman-hukuman ringan lainnya. Nah, jadi kalau ngasih reward ya yang wajar-wajar aja bro, jangan sampai nyusahin diri sendiri juga. Nah, begitupun juga sebaliknya. Jadi kesimpulannya, ya semua ini balik lagi ke individu masing-masing gitu. Kalau menurut lu gimana bro? Apa kalau salah satu Gen Z yang males, atau mungkin lu ada cara-cara tersendiri yang lu pakai untuk melawan rasa malas? Coba komen di bawah. Yaudah, gitu aja.